Coba bayangkan ini. Anda sedang mandi setelah hari yang panjang atau mencuci piring kotor. Apa yang membuat Anda merasa, ini baru bersih? Jawabannya pasti busa. Kita semua terobsesi dengan gelembung-gelembung putih ini. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa semua busa itu sebenarnya tidak melakukan apa-apa untuk membersihkan kotoran? Ya, Anda sedang dibohongi oleh industri sabun selama puluhan tahun. Kita telah diprogram untuk percaya bahwa lebih banyak busa sama dengan lebih bersih. Iklan televisi selalu menampilkan busa yang meluap-luap untuk menunjukkan kekuatan pembersih. Namun, secara sains, busa hanyalah efek samping, bukan agen pembersih utama. Mari kita bongkar rahasia kotor di balik gelembung bersih ini. Untuk memahami ini, kita harus tahu cara kerja sabun. Sabun adalah jembatan. Anda tahu kan kalau minyak dan air tidak pernah akur? Nah, sabun adalah penengahnya. Tanpa sabun, air hanya akan mengalir melewati minyak di kulit atau piring Anda tanpa mengangkatnya sedikit pun. Molekul sabun punya dua sisi yang kepribadiannya bertolak belakang. Kepalanya suka air, hidrofilik, tapi ekornya benci air dan sangat mencintai minyak, hidrofobik. Ini adalah kunci dari segala proses pembersihan di dunia ini. Bayangkan, ekor sabun seperti magnet kotoran. Saat Anda menggosok sabun, ekornya menancap ke minyak dan lemak. Lalu saat Anda membilas dengan air, kepalanya ditarik oleh air, ikut menyeret minyak itu pergi. Proses ini disebut pembentukan misel. Dan perhatikan baik-baik, dalam proses ini, busa sama sekali tidak dibutuhkan. Lalu, apa itu busa? Secara teknis, busa hanyalah udara yang terjebak di dalam lapisan tipis air dan sabun. Itu saja. Udara tidak bisa mengangkat lemak. Udara tidak bisa membunuh bakteri. Busa hanyalah sampah visual dari proses pengadukan sabun. Jika busa tidak berguna, kenapa ada di mana-mana? Semuanya dimulai pada pertengahan abad ke-20. Industri kimia menemukan cara murah untuk membuat sabun berbusa hebat. Mereka menyadari bahwa konsumen merasa lebih puas jika mereka bisa melihat sabun itu bekerja. Perkenalkan bintang utamanya, sodium lauryl sulfat atau SLS. Ini adalah surfaktan atau agen pembusa yang sangat kuat dan sangat murah. Industri mulai memasukkan SLS ke hampir semua hal. Sampo, pasta gigi, sabun cuci muka, hingga deterjen mesin cuci. Para pemasar tahu tentang psikologi umpan balik sensorik. Saat Anda melihat busa melimpah, otak Anda melepaskan sedikit dopamin. Anda merasa pekerjaan Anda efektif. Industri memanfaatkan insting manusia ini untuk membuat Anda terus membeli produk mereka. Meskipun produk tanpa busa bisa bekerja lebih baik. Faktanya, terlalu banyak busa justru bisa menghambat pembersihan. Gelembung udara bisa menghalangi molekul sabun untuk menyentuh permukaan kotoran secara langsung. Jadi, gunung busa di cucian Anda itu sebenarnya hanya membuang-buang air dan energi saat membilas. Tahukah Anda, sabun asli yang dibuat secara tradisional dari minyak zaitun atau lemak nabati biasanya tidak menghasilkan banyak busa. Namun, mereka telah digunakan selama ribuan tahun dan terbukti sangat efektif membersihkan kuman tanpa bahan kimia tambahan. Masalahnya, SLS bukan cuma soal busa bohong. Bahan ini adalah iritan yang kuat. Pernah merasa kulit terasa tertarik atau kering setelah mandi? Itu karena SLS terlalu efektif mengangkat minyak. Bahkan minyak alami yang dibutuhkan kulit Anda untuk tetap sehat. Busa-busa ini tidak berhenti di saluran air Anda. Di sungai dan laut, busa dari deterjen menghalangi oksigen masuk ke dalam air yang bisa membunuh ikan dan ekosistem air. Semua ini hanya demi kepuasan visual kita saat mencuci. Bahkan di pasta gigi,
SLS ditambahkan agar Anda merasa pasta gigi itu bekaja. Padahal, busa berlebih dalam mulut justru bisa memicu sariawan bagi orang yang sensitif. Membersihkan gigi itu tugas bulu sikat dan fluoride, bukan tugas gelembung. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mulailah menjadi konsumen cerdas. Periksa label di belakang botol Anda. Cari kata sulfate free atau hindari bahan seperti SLS dan SLES jika Anda memiliki kulit sensitif atau ingin lebih ramah lingkungan. Sekarang mulai banyak produk low foam atau tanpa busa. Awalnya mungkin terasa aneh, seperti mencuci dengan air biasa. Tapi percayalah, kulit Anda akan berterima kasih karena kelembapan alaminya tetap terjaga. Pikirkan seperti mencuci mobil. Apakah Anda ingin mobil yang ditutupi busa tebal, tapi kotorannya tetap menempel? Atau mobil yang disemprot air bertekanan tinggi dengan deterjen yang tepat, meski tak terlihat berbusa? Kebersihan adalah tentang hasil, bukan pertunjukan. Industri sabun tidak akan berhenti menggunakan busa, karena itu cara termudah untuk menjual produk. Tapi sekarang Anda tahu rahasianya. Sains membuktikan bahwa busa hanyalah dekorasi. Jangan biarkan mata Anda menipu kulit dan dompet Anda. Ingat 3 poin ini. Busa itu udara, bukan pembersih. Sabun bekerja di tingkat molekuler yang tak terlihat. Dan busa melimpah seringkali berarti lebih banyak bahan kimia keras yang tidak perlu. Lain kali Anda mandi, jangan cari gelembungnya, cari hasilnya. Jadilah konsumen yang kritis dan tetap penasaran. Saya Dr. Busa. Sampai jumpa di Rahasia Sains berikutnya. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan fakta mengejutkan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share info bermanfaat ini. Follow agar dapat info bermanfaat lainnya.